Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Di masa-masa Natal dan bersukacita ini, kita mau merenungkan arti dari kelahiran Tuhan melalui renungan Natal pada saat ini. Namun sebelumnya kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersukacita karena tahun ini kami boleh sama-sama merayakan dan menikmati anugerah Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk merayakan hari kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman Tuhan akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sukacita Natal kita pada tahun ini, kita mau merenungkan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan oleh PGI dan KWI kepada semua orang-orang Kristen. Dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 2 ayat yang ke-12, kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang ditawarkan oleh PGI dan KWI bagi kita pada saat ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tentu Bapak Ibu, sepanjang bulan Desember, semua orang Kristen sangat bersukacita, bahkan disibukkan oleh yang namanya kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan Natal. Baik itu di desa, kota, semua orang Kristen pasti akan merayakan Natal. Bukan hanya sekali, bukan hanya tanggal 24 dan tanggal 25, bukan. Tetapi bahkan mulai tanggal 1 Desember semua pasti sudah ada yang melakukan kegiatan perayaan Natal. Perayaan Natal itu semua kita dasari karena kita mengingat, merenungkan, dan mau bersyukur atas kasih Allah yang telah mengutus Kristus Yesus sebagai anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Itu arti dan makna Natal yang sesungguhnya. Kalau kemewahan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kemegahan dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia itu hanya indah dipandang mata. Tetapi hati kita semua tidak ada yang tahu. Hanya kita, bagaimana kita bersukacita memperingati hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tahun 2022 ini PGI dan KWI memberikan tema Natal bersama bagi kita semua. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan mulai dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, bagaimana kisah orang-orang Majus dari timur mencari atau berusaha untuk menemukan bayi mungil, yaitu Kristus Yesus. Mereka katakan, mereka sebut bayi mungil itu sebagai raja orang Yahudi. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang terpelajar. Mereka bisa kita katakan sebagai seorang filsuf astronom yang mempelajari ilmu alam dan perbintangan. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi segala nubuat-nubuat
atau melanjutkan atau mereka ikut di dalam misi Allah dalam kelahiran Kristus Yesus. Mereka jauh dari negerinya sampai ke kota Yerusalem. Mereka bertanya kepada mereka, masyarakat yang ada di kota Yerusalem, di manakah raja orang Yahudi itu? Semua masyarakat gempar mendengarkan pertanyaan dari orang-orang Majus tersebut. Bahkan Raja Herodes sendiri pun gemetar dan ketakutan, bahkan cemas. Siapa raja yang dimaksud oleh orang-orang Majus ini? Dia takut kedudukannya sebagai raja akan tergeserkan. Maka dia kumpulkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Di mana lahir raja yang dikatakan orang Majus ini? Sesuai dengan nubuat para nabi dalam perjanjian lama, bayi itu lahir di kota Bethlehem, seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Sehingga Raja Herodes kembali kepada orang-orang Majus itu mengatakan, selidikilah dengan seksama. Dan ketika kalian mendapatkan informasi dan kabar bahagia melihat bayi itu, beritahu kepadaku. Aku akan datang juga ke sana, sujud menyembah dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Raja Herodes adalah perkataan dusta. Bukan Herodes menyembah bayi itu, tetapi Herodes ingin melenyapkan dan membunuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, orang Majus melanjutkan kembali perjalanannya. Mereka memakai pengetahuan yang mereka miliki dengan ilmu perbintangan mereka. Dan sampai pada akhirnya bintang itu berhenti tepat di mana bayi Yesus Kristus itu dilahirkan, yaitu di Bethlehem, kandang domba. Ketika mereka melihat itu, mereka sangat bersuka cita. Sukacita mereka bukan cukup dengan bergembira, senang, tetapi mereka buktikan dengan memberikan persembahan yang mereka bawa. Emas, kemenyan, dan mur mereka persembahkan atas sukacita yang mereka rasakan, saksikan secara langsung. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka bersuka cita dan mereka sudah melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka kembali ke negeri asal mereka. Tetapi apakah mereka kembali kepada jalan awal pertama tadi ketika mereka mencari bayi Yesus tadi? Tidak. Walaupun mereka mendengarkan perintah dari Raja Herodes, kalau kalian sudah menemukan bayi itu, kembali datang kepadaku. Orang-orang Majus tidak sedikit pun mengindahkan perintah Herodes tersebut. Walaupun Herodes seorang raja, orang yang ditakuti pada saat itu, tetapi orang-orang Majus lebih mendengarkan Tuhan, karena mereka sudah diingatkan melalui mimpi. Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang Majus tidak mau berkompromi dengan dunia, tidak mau menjadi informan dari Raja Herodes yang hanya mengatakan perkataan dusta, bukan untuk menyembah Yesus, tetapi melenyapkan dan membunuh Yesus. Itu terbukti kalau kita baca ayat selanjutnya. Dia mengumumkan agar prajurit-prajuritnya membunuh bayi di bawah 2 tahun. Kekejamannya terlihat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengingatkan orang-orang Majus untuk tidak kembali ke jalan pertama, tetapi mereka pergi pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ini yang menjadi tema Natal pada tahun 2022 ini.
Mereka pergi ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat pertama tadi, orang Majus tetap bersama-sama. Mereka bersama-sama dengan segala prinsip, kesatuan hati mereka, dan ilmu pengetahuan mereka. Dan pada dasarnya mereka tetap bersama. Walaupun mereka menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan sampai menemukan bayi Yesus tadi. Mereka tetap bersama-sama sehingga menghasilkan sebuah sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka sudah melihat bayi itu, mereka juga bersama-sama mengucap syukur dengan memberikan segala persembahan yang mereka bawa. Dan mereka juga bersama-sama pulang. Mereka tidak ada seorang pun yang kembali kepada Herodes menjadi sosok informan, memberikan informasi letak di mana bayi Yesus lahir. Mereka tetap bersatu. Jadi kesatuan mereka juga menjadi teladan dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Ternyata ketika bersatu, apapun yang menjadi masalah kehidupan kita, apapun yang menjadi problem yang sedang terjadi, ketika kita bersatu, maka semua bisa kita lalui bersama-sama. Dengan segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, pengetahuan dan pengertian dan hikmat, maka semuanya bisa kita selesaikan. Maka semuanya bisa kita lakukan. Lagi di tengah-tengah bangsa Indonesia yang besar, kita memiliki keberagaman manusia, suku, budaya, agama, ras, banyak perbedaan. Tetapi keberbedaan itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak tetap bersama bergandengan tangan. Bagaimana bangsa yang besar ini harus tetap hidup menjalani kebersamaan demi mencapai visi dan misi yang sama juga. Kita tidak mau dipecah belahkan, kita tidak mau berkompromi dengan kejahatan, kita tidak mau berkompromi dengan berita-berita bohong yang membuat masyarakat gelisah. Kita harus berani menyatakan hal yang benar. Kita tidak boleh berkompromi dengan kejahatan, tetap bersama. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, jalan yang lama mereka tinggalkan, orang Majus tadi, mereka menuju jalan yang baru. Dan sesungguhnya mereka tidak tahu akan apa hambatan yang akan mereka hadapi ketika mereka akan pulang ke negerinya dengan jalan yang baru. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sudah melihat, merasakan, dan menyaksikan kasih Allah melalui peristiwa kelahiran Kristus Yesus, apakah kita mau mengubah hidup kita dari jalan yang lama kita tinggalkan, kita kepada jalan yang baru, yang mungkin akan banyak tantangan, hambatan yang akan kita hadapi, tetapi kita harus berani bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua untuk meninggalkan jalan yang lama. Kita bersatu menjalani jalan yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus berani tinggalkan pola pikir yang salah. Ya mungkin selama ini kita kompromi dengan kejahatan. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Mungkin kita selama ini termakan berita hoax. Kita harus bisa memilah-milih mana berita yang benar-benar terjadi. Yang mungkin selama ini kita lihat banyak ujaran kebencian. Kita harus meninggalkan itu semua. Dan kita jadikan kecanggihan dunia ini, kecanggihan masa ini, untuk menjalani jalan yang baru. Jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua kita punya latar belakang hidup yang berbeda-beda. Banyak kesalahan yang terus kita alami. Tetapi kesalahan itu bisa kita tinggalkan.
Kita tidak mau berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Kita mau tidak hidup di zona aman. Tapi kita juga harus berani untuk bisa bersama-sama meninggalkan segala hal yang tidak benar. Kuncinya bersama, Bapak Ibu. Kalau sudah ada kebersamaan, semua konflik, semua masalah bisa teratasi dengan baik. Kuncinya kebersamaan. Jangan kita menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Aku mau aman, aku mau jabatan yang lebih hebat, jabatan yang lebih tinggi. Kita korbankan orang lain demi keegoan dan keinginan kita. Tidaklah demikian. Kita harus ingat, Tuhan berikan kita jalan yang baru. Jalan yang sesungguhnya tidak kita tahu, tetapi percayalah, jalan yang ditentukan oleh Tuhan yang akan kita jalani bersama-sama akan menjadikan kehidupan kita mengalami sukacita. Kita tidak lagi memiliki kelompok-kelompok. Kita tidak lagi membenci orang-orang tertentu. Kita hidup dalam kebersamaan, menjalani dengan bersama-sama. Sama seperti seorang suami istri. Ketika suami istri bersama-sama, susah senangnya mereka jalani, pasti akan menghasilkan hal yang baik. Ketika suami istri menyerahkan jalan rumah tangga mereka kepada Tuhan, pasti Tuhan akan boleh berkati. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kita orang-orang percaya, orang-orang yang berkati Tuhan. Mari kita tinggalkan jalan yang lama yang selama ini menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau berkompromi dengan kejahatan, tetapi kita mau satukan hati dan pikiran kita untuk menjalani kehidupan yang baru, untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang telah memberkati kami lewat firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur diingatkan lewat peristiwa kelahiran Kristus Yesus yang disaksikan oleh orang-orang Majus dari timur. Mereka pulang dari ke negerinya melalui jalan lain. Mereka tetap bersama-sama dan mereka meninggalkan jalan yang lama yang mereka percayai Tuhan akan memimpin dan menuntun mereka. Ajari kami juga sebagai orang-orang percaya Tuhan untuk menentukan jalan kami, jalan yang telah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan harus kami jalani. Ketika kesulitan datang, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan dan berikan kami sukacita, sehati sepikir dan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan, keberagaman yang ada di bangsa dan negara kami ini. Terpuji nama Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sukacita kami di malam Natal ini. Kami menikmati, merasakan kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersukacita dan merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui renungan Natal pada malam hari ini kami diberkati, iman kami terus terpelihara dalam Tuhan Kristus Yesus. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti dan mengimaninya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat Natal bagi kita semua. Di malam Natal yang bersukacita dan bahagia ini, kita mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan dari Mika pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Mika pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu aku akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di malam Natal sukacita ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Raja Damai telah lahir. Raja Damai telah lahir. Saudara-saudara, tentu semua orang Kristen, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, pada malam hari ini tentu sangatlah bersukacita. Apalagi dapat beribadah, dapat menikmati berkat Tuhan bersama dengan sanak saudara dan keluarga besar. Semua orang bersukacita dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Boleh kita perlihatkan melalui keindahan, kemewahan yang ada dalam kehidupan kita. Semua kita bersukacita. Tentu kami percaya bukan hanya malam Natal ini saja kita mengadakan perayaan kegiatan Natal. Di hari-hari sebelumnya tentu kita sudah merayakan perayaan-perayaan Natal. Dalam setiap kegiatan-kegiatan apapun, baik itu di pekerjaan, baik itu di kelompok-kelompok persekutuan lain, di persekutuan marga, dan apapun itu namanya, tentu sudah banyak kita yang merayakan perayaan Natal. Tetapi pada dasarnya kita harus mengimani, harus merenungkan makna Natal yang sesungguhnya. Janganlah kita abaikan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap perayaan-perayaan Natal kita jangan terlena dengan kemewahan, keindahan, hiasan-hiasan Natal, seragam-seragam yang mewah dan sangat-sangat cantik. Tetapi makna Natal kita kesampingkan. Bayi Kristus Yesus yang lahir itu adalah bukti kasih Allah sebagai Raja Damai yang mendamaikan umat manusia, yang mendamaikan kita dengan Allah. Yang sebelumnya kita tidak memiliki hubungan dengan baik dengan Tuhan. Tetapi melalui Kristus Yesus sebagai Raja Damai yang telah lahir, kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, nubuat Nabi Mika yang kita baca tadi, Nabi Mika memperlihatkan bagaimana kedaulatan Allah, memperlihatkan sesungguhnya Yesus Kristus, Raja Damai, Mesias itu akan lahir dari kota Betlehem. Kota yang kecil, yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang banyak. Biasanya pembesar-pembesar itu, raja dan orang-orang hebat itu, pemimpin-pemimpin itu akan muncul, akan lahir dari kota-kota besar. Tetapi Yesus memperlihatkan bagaimana kota Betlehem akan dipakai sebagai tempat kelahiran Kristus Yesus, yang dianggap sebagai kota kecil.
Kita lihat bagaimana orang-orang Majus, kalau kita baca dalam Matius pasal 2, mereka datang ke kota Yerusalem. Mereka bertanya kepada mereka, di mana raja orang Yahudi itu lahir. Semua penduduk Yerusalem, termasuk Raja Herodes, gempar dan ketakutan. Tidak ada di Yerusalem ini. Sehingga Herodes bertanya kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka mengatakan nubuat Mika yang sedang kita renungkan tadi. Nabi-nabi mengatakan yang akan lahir itu ada di kota Betlehem. Kota yang kecil. Tetapi dari sanalah Yesus mau hadir. Dari sanalah Allah mau melangsungkan misinya. Kedatangan Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus lahir di kota Betlehem yang tidak memiliki nama yang begitu besar dengan kota-kota lainnya. Yesus lahir di kandang domba, tempat yang hina secara manusia. Yesus lahir tidak di dalam kemewahan dan keindahan, tetapi Yesus lahir di dalam kesederhanaan. Raja damai itu lahir di tengah-tengah kesederhanaan, di kota yang sangat kecil. Di sanalah dia lahir. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ini kita lihat kota yang kecil, daerah yang kecil dipakai Tuhan untuk melaksanakan misinya. Terkadang kita juga merasa aku orang kecil, aku lahir dari keluarga yang tidak punya nama baik, aku orang keluarga yang sangat-sangat tidak terpandang. Garis keturunan tidak ada pemimpin-pemimpin. Tetapi jangan kecil hati. Ketika Tuhan memang izinkan kita untuk menjadi orang yang berkualitas, orang yang bermanfaat, maka Tuhan tidak akan menghalang-halangi kita untuk mencapainya. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik ketika memang sudah waktu dan saatnya kita mencapai apa yang kita gumulkan di dalam Tuhan. Jangan merasa kecil hati. Walaupun kita kecil, tetapi kalau ada kesungguhan hati, walaupun kita kurang terpandang, kalau ada kesungguhan hati, maka semua orang akan melihat ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kelahiran Kristus Yesus mengubah ketakutan menjadi sukacita. Kelahiran Kristus Yesus mengubah kita yang tadi kita tidak punya arah, tapi kelahirannya membuat kita mempunyai sosok gembala yang akan menuntun kita dan mengarahkan kita ke dalam terang Tuhan. Yesus Kristus sebagai Raja Damai telah membuat kita berdamai. Yang tadinya kita bermusuhan dengan Tuhan karena dosa, tetapi kedatangannya sebagai Raja Damai membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah merasakan Raja Damai itu telah lahir dalam kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan? Ketika Raja Damai itu telah lahir, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus berani, kita harus percaya. Yesus Kristus yang lahir di kota Betlehem, yang lahir di tempat yang hina itu, adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Aku bersuka cita karena kasih Tuhan masih senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Jangan pernah abaikan Raja Damai yang lahir ini. Kita memprioritaskan keindahan dunia, kemewahan dunia. Jangan kecil hati
yang kita miliki tidak sebanding dengan mereka yang mempunyai berkat yang lebih. Apa yang Tuhan izinkan kita terima pada tahun ini, pada saat ini, itu kita syukuri. Karena Natal bukan sekedar menunjukkan, memperlihatkan kebolehan dan kemewahan. Tapi Natal sesungguhnya hati kita yang paling dalam menikmati Raja Damai itu. Damai di hati kita masing-masing. Yesus yang lahir itu boleh senantiasa tetap tinggal dalam hati kita. Sehingga praktek hidup kita, gaya hidup kita tidak lagi memperlihatkan kita melakukan hal-hal dunia, tetapi memperlihatkan kita sudah mengenal terang itu, sudah mengenal firman Tuhan, sehingga yang kita lakukan hanyalah kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sukacita Natal ini kami bersyukur Tuhan karena Raja Damai yang lahir. Kami sama-sama memperingati dan merayakannya Tuhan. Biarlah kami percaya juga oleh karena kasih Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap kami. Kami tetap diberikan Tuhan semangat, diberikan Tuhan percaya diri. Apapun yang kami lakukan, semua boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semua. Di Natal yang berbahagia ini kita mau menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Namun sebelumnya kita bersekutu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di hari yang bersuka cita ini, di hari di mana kami bersyukur kelahiran Kristus Yesus sebagai bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang telah menyelamatkan dosa kami. Biarlah ketika firman-Mu akan kami perdengarkan dan dengarkan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Di sukacita Natal kita pada tahun ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Pada masa ini Bapak Ibu, ketika malam hari lampu padam, maka ketakutan, kegelisahan, kecemasan manusia akan timbul. Sehingga manusia mencari solusi bagaimana ketika lampu padam mereka tetap merasa nyaman. Baik itu melalui alat penerang, lampu emergensi, senter, entah apapun itu namanya. Yang penting mereka bisa melihat terang. Pada umumnya semua orang takut kegelapan. Kegelapan yang membuat hati ini takut, cemas, gelisah. Secara dunia kita takut tentang kegelapan. Tetapi pernahkah kita merenungkan ketika iman dan rohani kita masuk dalam kegelapan dunia? Ketika iman kita tidak hidup dalam terang Tuhan, ketika iman kita tetap melakukan banyak kejahatan, berarti itu bukan iman kepada Tuhan. Iman yang lahir dari Tuhan adalah iman yang melakukan segala ketetapan Tuhan, segala kehendak Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita merasa kita melakukan kejahatan, kita melakukan kesalahan, kita sedang hidup dalam kegelapan. Kita butuh penerang. Tetapi bukan penerang yang sembarangan. Penerang itu harus dari Allah. Allah sudah berikan penerang itu, yaitu Yesus Kristus yang lahir sebagai penerang yang akan menuntun dan menyelamatkan kita dari segala keberdosaan dan kegelapan dunia. Ketika kita mengenal firman, maka semua akan terang benderang. Yang salah akan terlihat dengan sangat-sangat jelas. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bagi semua orang. Karena Yohanes juga diutus Allah untuk menjadi saksi. Yohanes bukanlah terang itu, tetapi dia hanya bersaksi tentang terang yang sesungguhnya, yaitu firman yang menjadi manusia. Yesus lahir dalam kemanusiaannya. Yesus yang dilahirkan dari Maria, tetapi bukan karena keinginan laki-laki, tetapi karena kehendak Tuhan. Secara logika Bapak Ibu, mustahil Yesus bisa lahir tanpa hubungan suami istri. Karena pada saat itu Maria belum memiliki pasangan. Tetapi karena misi Allah, rencana Allah yang begitu besar ke tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan izinkan Yesus lahir dalam kehidupan Maria, melalui Maria, sehingga semua kita manusia merasa bersuka cita karena kelahiran Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia. Tetapi bukan manusia seperti kita. Manusia yang benar-benar di dalamnya ada Tuhan. Ketika Yesus lahir, Yesus hidup dan melakukan pelayanan, kita melihat bagaimana Yesus berkuasa melakukan segala perbuatan-perbuatan ajaib. Yesus dapat kita lihat melalui pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya selama masa hidupnya.
Di dalam Dia ada kekuatan Allah. Di dalam Dia ada kuasa Allah. Tetapi Dia, firman itu harus jelma menjadi manusia. Sehingga kita bisa melihat, merasakan apa yang menjadi kekuatan iman kita. Kita bisa melihat bagaimana kasih Allah. Dia harus turun ke dunia ini melalui anaknya yang tunggal, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes sudah memberikan kesaksian bagi kita pada Natal ini. Kita harus fokus kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam terang itu. Jangan pernah kita jauh dari terang. Kalau kita jauh dari terang, maka kegelapan dunia itu yang kita kerjakan. Kalau kita jauh dari terang dan meninggalkan terang, Bapak Ibu, maka kegelapan-kegelapan akan menantikan kita. Kita tidak suka gelap dunia, apalagi gelap kerohanian kita. Terang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Percayailah terang itu. Carilah terang itu. Dan tinggallah di dalam terang itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita senantiasa boleh berjalan dengan terang kasih Tuhan. Kita harus percaya Bapak Ibu. Mungkin kalau pada saat ini kita terus berdebat, siapa itu Yesus? Bagaimana Yesus bisa lahir dari Maria tanpa seorang suami dari Maria? Tidak lagi dalam perdebatan-perdebatan. Tapi kita masuk bagaimana kita mengimani terang itu. Bagaimana kita merenungkan terang itu. Bagaimana kita tetap hidup dan tinggal dalam terang itu. Bahkan kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Walaupun kita kecil secara bilangan, walaupun kita mungkin minor secara jumlah, tetapi ketika kita mampu bercahaya di tengah-tengah kegelapan, maka sinar itu akan terpancar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sukacita kita pada Natal saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Terang firman Tuhan kami dengarkan bersama-sama. Kristus Yesus yang lahir sebagai terang, yang menyelamatkan dosa kami. Bila kami hidup dalam terang, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal.